Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, khususnya dari Biologi 03, dan juga selamat pagi kepada Bu Sekar selaku dosen pengampu mata kuliah IGK. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai komponen diet seimbang, nutrien dan faktor diet mengenai protein ya. Nah, sebelumnya perkenankan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Ayu Widya Stuti, dan rekan saya ada Hanifatul Muslimah. Kemudian ini ada pokok bahasannya ya. Yang pertama ada pengertian protein, kemudian struktur protein, proses pencernaan protein, fungsi protein, peranan asam amino esensial, cara menghitung protein dalam tubuh, dan sumber protein dan proses pemenuhannya. Nah, kalian udah tahu apa belum sih apa itu protein? Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Adapun beberapa asam amino di samping itu mengandung unsur fosfat, besi, sulfur, iodin, dan kobalt. Nah, unsur nitrogen adalah unsur pertama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari berat protein. Kemudian ada struktur protein. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik. Mereka sebagian nanopartikel yang berukuran 1-100 nanometer. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dan menjalankan fungsi biologis. Struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. Nah, struktur protein itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada struktur primer, kemudian struktur sekunder, struktur tersier, dan juga yang terakhir ada struktur kuarter. Kemudian ada proses pencernaan protein. Nah, proses pencernaan protein ini dimulai dari rongga mulut dan juga kerongkongan. Kemudian dari mulut tersebut dihancurkan oleh air dan enzim yang berperan melarutkan makanan. Kemudian protein tersebut menuju lambung, kemudian menuju usus, dan terakhir usus besar dan anus. Fungsi protein memang sangat banyak sekali. Berikut adalah fungsi bagi tubuh manusia yang sangat vital untuk menunjang segala sendi kehidupan tubuh. Yang pertama yaitu membentuk otot dan sel-sel sebagai enzim, protein untuk hormon, alat pengangkut dan alat penyimpan, pengatur penggerakan, penunjang mekanis, dan juga penunjang tubuh atau imunisasi ya. Kemudian ada peran asam amino esensial. Nah, asam amino esensial tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari makanan. Makanan sumber asam amino esensial perlu dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang cukup agar kebutuhan tubuh akan nutrisi ini bisa terpenuhi. Sumber asam amino esensial dapat berupa makanan yang mengandung protein hewani,
maupun makanan yang mengandung protein nabati. Berikut adalah berbagai jenis asam amino esensial. Yang pertama ada isoleusin. Isoleusin merupakan BCAA yang paling banyak mengandung otot. Asam amino ini juga memiliki peranan penting dalam mengatur kadar energi dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memproduksi hemoglobin. Kemudian yang kedua ada lisin. Lisin di sini tuh berperan penting dalam produksi berbagai protein, membentuk jaringan tubuh, hormon, enzim, dan juga antibodi. Yang ketiga ada leulisin. Asam amino esensial atau leulisin memiliki banyak peranan dalam tubuh, mulai dari membentuk proses penyembuhan luka, memproduksi hormon pertumbuhan, meningkatkan kekuatan otot, serta mengatur kadar gula darah. Dan yang terakhir ada valin. Valin ini mirip seperti leulisin ya. Valin berperan penting dalam merangsang hormon pertumbuhan. Yang kelima ada treonin. Nah, jenis asam amino esensial ini memiliki fungsi dalam menjaga kesehatan jantung dan hati, serta meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Yang keenam ada histidin. Histidin merupakan jenis asam amino esensial yang penting bagi anak-anak. Hal ini karena histidin memiliki peran dalam perkembangan serta pemeliharaan berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan saraf. Nah, yang ketujuh ada metionin. Asam amino esensial ini lebih berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi di dalam tubuh. Tak hanya itu, metionin juga dapat membentuk tubuh untuk menyerap mineral zinc dan sanium dari makanan. Yang kedelapan ada fenilanin. Nah, fenilanin ini berperan penting dalam membentuk asam amino lain yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir ada triptofan. Di dalam tubuh, triptofan digunakan untuk membentuk hormon serotonin ya. Kemudian ada cara menghitung protein dalam tubuh. Yang di sini tuh ada dua metode ya. Yang ini metode pertama itu perhitungannya bisa menggunakan perhitungan menggunakan massa tubuh. Nah, massa tubuh yang dimaksud di sini itu semua yang ada di dalam tubuh, tidak termasuk lemak ideal ya. Jika telah melakukan pengukuran komposisi tubuh yang akan memberi tahu berapa banyak massa tubuh tanpa lemak yang dimiliki, sehingga kita dapat mudah menentukan jumlah protein yang dibutuhkan. Nah, pengukuran komposisi tubuh ini dapat menggunakan timbangan rumah yang sudah support hari ini. Nah, setelah diketahui massa tubuh tanpa lemak kita, maka dapat dihitung kebutuhan protein kita, yaitu 0,5 hingga 1 gram per pon massa tubuh tanpa lemak. Nah, jika menggunakan sistem matrik, itu berarti sekitar 1 hingga 2 gram protein per kilogram massa tubuh tanpa lemaknya ya. Kemudian yang kedua, metode perhitungan menggunakan berat badan. Nah, jika kita memiliki akses ke analisis komposisi tubuh, kita dapat memperkirakan kebutuhan protein berdasarkan berat badan saat ini. Nah, ini bukanlah metode yang sempurna karena tidak memperhitungkan berapa banyak massa otot yang dimiliki, tetapi setidaknya metode ini memperhitungkan perbedaan ukuran tubuh tiap orang. Nah, caranya itu menghitung kebutuhan protein dalam tubuh. Yang pertama dalam pon ya. Nah, dalam pon ini kita bisa kalikan berat badan dengan 0,7. Terus yang kedua dalam kilogram. Nah, berat badan kita ini nantinya dikalikan berat badan dengan 1,5.
Nah, jumlah yang didapatkan merupakan target yang wajar untuk jumlah protein dalam gram yang harus kita makan setiap hari. Nah, sebagai ilustrasinya itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada sumber protein. Sumber protein di sini dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan juga protein hewani. Nah, protein nabati sendiri itu merupakan protein yang berasal dari tumbuhan ya. Di sini contohnya ada dari kacang-kacangan, misalnya itu tempe, tahu gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada protein hewani. Protein hewani itu protein yang berasal dari hewan. Di sini seperti pada gambar ada telur, keju, dan juga ayam, dan masih banyak lagi ya. Nah, kemudian ada proses pemenuhan protein. Nah, untuk memenuhi kebutuhan protein, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memenuhi asupan protein tersebut, yaitu yang pertama, kita bisa konsumsi makanan sumber protein terlebih dahulu, makan sumber protein nabati, tingkatkan dengan sumber protein hewani, minum susu protein tinggi, sertakan makanan tinggi protein setiap kali makan, sarapan dengan makan telur, dan yang terakhir bisa juga konsumsi yogurt. Nah, karena hal tersebut bisa membuat kita memenuhi protein dalam tubuh ya. Nah, ini ada daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di Elita ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.